Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak semuanya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada bagian yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada bagian yang ketiga. Ini lanjutan yang minggu kemarin. Nah, tanpa berlama-lama anak-anak semuanya, mari kita langsung saja simak untuk materi selengkapnya. Sebelum kita masuk kepada materi selengkapnya, kita harus lebih dulu mengenal tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan di video pembelajaran YouTube kali ini. Nah, terdapat satu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Ya, ini adalah agar kalian, siswa, dapat memahami sejarah akibat pendudukan Jepang. Nah, anak-anak, di sini kita memahami bagaimana sejarah pendudukan Jepang itu. Jadi kalian nanti diminta untuk memahaminya ya. Jadi setelah selesai nanti di video pembelajaran kali ini, harapannya anak-anak bisa mengenal dan memahami tentang sejarah akibat pendudukan bangsa Jepang. Semangat. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang sejarah akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau minggu lalu sudah kita mengenal tentang kebijakannya, nah hari ini kita akan lebih mendalami tentang akibat pendudukan atau terjadi yang kita kenal dengan imperialisme. Di samping imperialisme ada kolonialisme. Nah, imperialisme dan kolonialisme ini terjadi di masa pemerintahan Jepang ya, salah satunya. Nah, terjadi ada beberapa dampaknya atau akibatnya. Yang pertama adalah dalam sisi politik, yang kedua ada dalam sisi sosial budaya, yang ketiga dalam sisi atau dalam bidang pendidikan, yang terakhir yang terakhir adalah akibat dari pendudukan Jepang, yang keempat tentang birokrasi dan pemerintahan. Baik anak-anak semuanya, langsung masuk kepada poin yang pertama. Nah, akibat pendudukan Jepang di poin pertama ini dalam bidang politik. Yang pertama adalah ada larangan menggunakan bahasa Belanda. Jadi kalau misalkan kita ingat lagi tentang sejarahnya anak-anak, sebelum Jepang masuk ke Indonesia, kita atau bangsa Indonesia itu sendiri telah lama dijajah oleh pemerintahan Belanda. Sehingga ketika sudah terjadi peralihan kekuasaan atau peralihan kepemimpinan atau imperium itu terjadi, maka Jepang di sini sudah berkuasa. Otomatis warga negara Indonesia harus mengikuti dengan imperialisme yang ada pada saat itu. Nah, salah satunya adalah imperialisme dari pendudukan Jepang. Jadi salah satu kegiatan politik yang dilakukan oleh Jepang adalah ini, pelarangan penggunaan bahasa Belanda di wilayah Indonesia. Karena kenapa? Karena sudah dijajah oleh bangsa Jepang. Terus yang kemudian yang kedua, diwajibkan dalam sisi politik, diwajibkan untuk berbahasa Jepang. Ini sudah pasti ya, ketika Jepang sudah masuk ke Indonesia, maka bangsa Indonesia diminta untuk belajar bahasa Jepang. Lalu yang kemudian dalam sisi politik, agar mendapatkan perhatian lebih terhadap bangsa Belanda, mohon maaf, bukan bahasa Belanda tapi Jepang, maka Jepang di situ memberikan janji kemerdekaan tanggal 7 September 1943. Itu adalah janji untuk pertama kalinya Jepang memberikan kemerdekaan atau janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang kemudian yang kedua adalah dalam sisi sosial budaya. Yang pertama dalam sisi sosial budaya, akibat pendudukan Jepang di situ ada romusa atau kerja paksa. Di situ romusa, kemudian ada banyak romusa yang meninggal dunia. Dampaknya karena kenapa? Karena begitu kasarnya atau begitu kejamnya kerja paksa yang dilakukan oleh pendudukan atau imperialisme Jepang. Terus yang ketiga, dalam sisi sosial budaya, obat-obatan susah untuk didapatkan. Nah, karena obat-obatan susah untuk didapatkan, sehingga romusa ini sangat mungkin terjadi kematian di dalamnya. Terus yang keempat, semua saluran komunikasi dan ekonomi dikuasai Jepang. Nah, karena kita sudah tahu ya teman-teman, anak-anak, imperialisme itu beralih dari Belanda ke Jepang. Otomatis di situ dalam sisi ekonomi dan sisi komunikasinya pun juga dikuasai oleh Jepang. Yang
ketiga, akibat pendudukan Jepang yang ketiga di wilayah Indonesia adalah dalam sisi yang pendidikan. Nah, kalau dalam hal pendidikan, yang pertama, wajib belajar tingkat dasar menjadi 6 tahun. Itu ya, ada pergantian. Terus yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika pada saat pemerintahan Jepang, anak-anak diperbolehkan untuk sekolah dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantarnya. Karena kenapa? Karena memungkinkan terjadi penggunaan bahasa yang lebih mudah. Yang ketiga, kewajiban belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang. Nah, ini juga menjadi arah kebijakan ataupun akibat ataupun dampak dari pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Terus yang terakhir, yang keempat adalah di bidang apa nih? Dibukanya beberapa perguruan tinggi dalam bidang pendidikan. Di sini dibuka perguruan tinggi, yaitu ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama kedokteran di Jakarta. Yang kedua ada teknik di Bandung. Yang ketiga Pamungpraja ada di Jakarta lagi. Terus yang keempat tentang hewan ada di Bogor. Maksudnya tentang bidang kehewanan ya. Nah, itu. Terus yang terakhir, yang keempat, akibat pendudukan Jepang di situ dalam hal birokrasi dan pemerintahan. Jadi ketika Jepang sudah menduduki wilayah Indonesia, Jepang membuat birokrasi dan pemerintahan yang salah satunya adalah peta yang kita kenal dengan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Nah, peta ini adalah embrio atau cikal bakal dari TNI yang kita kenal pada saat ini. Nah, kemudian dibantu oleh BKR yang ada di dalamnya itu dan TKR. Apa itu? Kalau BKR itu adalah Badan Keamanan Rakyat, terus yang TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Yang mana BKR dan TKR ini itu membantu pemerintah dalam hal birokrasi dan pemerintahan. Untuk apa? Dalam hal stabilitas politik di dalamnya. Stabilitas politik itu maksudnya adalah ketika Jepang sudah menduduki Indonesia, agar aman, jadi dibuatlah tentara-tentara ini, yang mana tentara-tentara yang sudah dibuat oleh Jepang itu dimaksudkan dan digunakan untuk membantu Jepang dalam keperluan keamanan dan ketahanan. Nah, itu ya anak-anak semuanya, silakan kalian simak baik-baik rangkuman pada materi pada hari ini, dan kalian memiliki tugas adalah merangkum lagi apa yang sudah Bapak sampaikan di sini. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Jumpa lagi di materi berikutnya di minggu depan. Seperti itu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.